nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Oleh karena itu, ini mengingatkan perlunya kita untuk sebuah konsep yang bergerak aktif, yang dapat mencabut situasi kemalasan, fenomena kemalasan, kebekuan yang banyak menjangkiti orang-orang Islam. Min ajli dzalika kanatil harakatul jihadiyyatut tawilatu fil mali wasinani wal lisani wal banani hiya allati tamkut tarahul minal ummah. Umat ini kalau diibaratkan orang yang obesitas, kegemukan, banyak makan, kurang kerja, kurang bergerak. Kamu makan itu perlu hanya untuk kamu akan bagus makan itu untuk memperpanjang umurmu dan menguatkan fisikmu untuk beramal. Kalau makan tidak menambah amal, kamu makan itu tidak menambah amal soleh, maka sebenarnya makanan kamu sia-sia. Orang yang banyak makan kemudian amalannya itu tidak seimbang dengan makanan yang akan terjadi kegemukan. Semakin gemuk, semakin malas beraktivitas. Kalau umat Islam itu ibarat orang yang kegemukan sudah mulai manja. Manja ini kenikmatan itu ya kadang kalau mau dicari dalilnya banyak. Qul man harrama zinatallahi allati gimana? Qul ja'al man harrama zinatallahi allati fil hayatid dunya khalisatan lil ladzina li ibadihi wa thayyibati minar rizq. Qul ya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Siapa yang mengharamkan? Tidak haram. Bahkan makan enak itu terkadang ada baiknya kalau sekedar menghilangkan stres. Sekedar stres itu bisa beraktivitas lebih banyak. Tapi kalau nikmat, semakin sedikit semangat untuk beramal, maka bencana makan enak. Apalagi dengan makan enak itu terabaikan tuntunan syariat di dalam makan. Makan itu jangan makan sebelum lapar. Berhentilah makan sebelum kenyang. Kira-kira kan gitu. Ya kan? Kalau makan enak, belum lapar jadi lapar, sudah kenyang, makan terus karena makanannya enak. Nah itu jadi mengabaikan kesehatan itu sendiri. Punya tanggung jawab untuk mengamalkan Islam secara sungguh-sungguh itu akhirnya mencari alasan-alasan untuk santai. Makanya di depan sudah diingatkan. Di depan diingatkan sebuah hadis, ma ra'aitu mithlan nari nama haribuha. Saya tidak pernah melihat, kata Rasulullah, sesuatu yang sangat mengerikan seperti neraka itu. Orang yang ingin terhindar dari neraka bisa tidur. Wa ma ra'aitu mithlal jannati nama qalibuha. Di
tidak pernah aku melihat sesuatu yang seindah surga. Orang yang mencarinya bisa tidur. Mestinya itu sebagai motivasi itu saja, belum motivasi kemuliaan di dunia. Itu mestinya kita sudah memiliki semangat yang tinggi untuk mengamalkan Islam. Dan itu semangat itu akhirnya memaksimalkan gerakan fisik kita, akhirnya menghapus lemak-lemak yang mengendap, yang menjadikan orang itu gemuk. Di antara tanda-tanda hari kiamat, bayat haru fihi musiman, muncul orang gemuk. Gemuk itu sendiri, kalau itu gemuk saja itu tidak dosa sebenarnya. Tapi kalau itu indikasi orang kelebihan makan, kurang beramal, itu kelebihan makan dan kurang beramal ini yang akan dipertanggungjawab. Itu malatus alunna yauma idzin aninna. Setiap suap makan yang kamu makan itu akan ditanyakan untuk apa kamu makan. Hiyallati tamhut tarahula min hayatil ummah, yang dapat menghilangkan kondisi kegemukan yang menjangkiti umat. Kurus sakit-sakitan juga nggak bagus, ya kan? Karena yang penting itu sebenarnya bukan gemuk atau kurusnya, tapi penting itu bagaimana apa saja yang dapat menjadikan orang itu bisa beramal soleh secara maksimal. Amal soleh yang secara maksimal itu menuntut fisik itu sehat. Biasanya kegemukan itu juga nggak sehat. Terlalu kurus juga nggak sehat. Tapi kurus itu terkadang lebih sehat daripada gemuk. Karena banyak puasa, ada banyak para ulama itu telah membuktikan, para ulama dahulu, kurang makan itu membuat mereka cerdas. Nah, tanya aja, kamu buka itu para ulama, Imam Nawawi bagaimana perjuangan yang menuntut ilmu. Maka tidak usah beralasan ini kurang gizi, saya jadi kurang sulit menghafal ya. Ibaratnya kita ini kegemukan, banyak makan, kurang beramal. Maka gerakan, sebuah konsep pergerakan program yang dapat menjadikan umat Islam itu aktif, maka itu yang diperlukan. Bagian santri yang bagian ISD itu perlu membuat program yang kita aktif untuk beramal soleh. Menjadikan orang sehat. Insya Allah. Sehat, yang penting adalah sehat imannya. Wa tudhibu madzahirat taraf allati tasta'bidu syu'ub ar-raqidah. Dan juga mencairkan, ghaba yudhibu itu mencair, madzahirat taraf. Sebenarnya yang dicairkan itu lemak-lemak, tapi ini adalah yang diperlihatkan adalah fenomena kemewahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Tapi kalau terus kemudian jadi orang itu manja, kemayu, itu kan bukan itu yang dikehendaki. Yang dikehendaki dari kita itu, dan yang menjadi tujuan kita itu sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berpenampilanlah semaksimal mungkin apa yang kira-kira Allah sukai kalau kita dekat dengannya. Nah, program yang membuat orang Islam aktif untuk beramal soleh inilah yang dapat merontokkan atau mencairkan lemak-lemak yang tengah mengendap di dalam tubuh umat Islam. Tas'alati tasta'bidu syu'uba ar-raqidah, yang mana kegemukan itu atau lemak-lemak yang
mengendap itu menjadikan umat-umat atau sebuah bangsa yang tidak aktif. Roket itu kan menggenang, tidak bergerak. Kamarnya di sini, bangun tidur sekolah ya di sini, kamar mandinya di sebelahnya, nggak apa-apa. Nasta'bidu yang menjadikan orang bangsa yang seperti menjadikan kondisi seperti menjadikan sebuah bangsa menjadi bangsa budak. Wala yuthmirul islaha wa la yuthmirul islahu illa bisalasin. Dan usaha perbaikan itu tidak akan pernah membuahkan hasil kecuali dengan 3 hal. Pertama, dirasatil mujtama, dengan mengkaji masyarakat. Apa kelebihan masyarakat, apa kekurangannya. Jangan kita semangat memperbaiki, akhirnya kebaikan-kebaikan yang sudah ada itu kita abaikan, akhirnya rusak. Jangan kita juga fokus memuji kebaikannya, akhirnya kita lalai dengan kekurangan-kekurangannya. Kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan kebaikan-kebaikannya dengan tetap tidak lengah dengan kekurangan-kekurangannya. Karena terkadang semangat kita untuk menghapus kekurangan itu, akhirnya ada kebaikan-kebaikan yang ikut terhapus juga. Maka harus diperhatikan bahwa kita ini punya unsur kekurangan, unsur kelebihan. Kemudian apa yang disenangi, apa yang dibenci. Apakah yang disenangi itu sesuatu yang bermanfaat atau sebaliknya? Apakah yang dibenci itu memang sesuatu yang merugikan dia atau tidak? Kalau masyarakat itu sudah menyenangi sesuatu yang bermanfaat bagi dia, sementara kok dia tidak mengamalkannya, maka itu sebenarnya sudah lebih mudah. Beda dengan orang yang masyarakat yang dia menyenangi sesuatu yang merusak. Maka sebelum disuruh untuk menghentikan kerusakan, perilaku merusak itu, harus ditanamkan kebencian terhadap sesuatu yang merusak itu. Kebencian itu bukan hanya sekedar membenci, tapi menerangkan bahwa itu merusak, sehingga tumbuh di dalam hatinya itu perasaan benci terhadap sesuatu yang merusak itu, karena itu merugikan dia. Maka perlu ini kajian-kajian seperti ini, supaya kita tidak justru inginnya memperbaiki malah merusak. Wa mutaba'ati, yang kedua, sidqil atifah, perasaan yang tulus, bahwa kamu pengen benar-benar tulus ingin memperbaiki, bukan hanya sekedar ingin menyuruh dan ingin memerintah atau ingin melarang saja, atau hanya emosi marah. Tapi tulus, terkadang itu keburukan kalau bisa kita berhentikan dengan cara yang baik, dengan cara yang menyenangkan, maka kita gunakan dengan cara yang menyenangkan. Meskipun orang itu seringkali kalau mendapatkan hal-hal yang selalu menyenangkan itu kemudian ngantuk. Kayak makan itu nggak pakai sambal, ngantuk. Maka terkadang biar hati itu terlatih ya, agak sedikit merasakan kerasnya nasi kering. Itu pesan saya Abdul Azam. Jadikanlah rumah-rumah kalian itu, jangan kamu jadikan seperti kandang ayam potong besar, jadikanlah kandang singa. Sesekali, kadang dikasih makanan yang keras, suruh jalan naik turun gunung, supaya tahu, supaya bisa menggugurkan, mencairkan
lemak-lemak yang mengendap sehingga jantungnya itu lancar, aliran darahnya lancar. Aliran darah itu kalau nggak lancar sedikit-sedikit pening. Kenapa nggak masuk? Pusing itu nggak bisa di yang ustazahnya juga bukan dokter, pusing sakit apa? Hanya kok pusing sakit apa? Pusing. Nah, itu ya nggak bisa dideteksi. Wa mutabaati, perasaan itu juga penting. Konon dikatakan sesuatu akan masuk ke dalam hati kalau dia keluar dari hati. Syekh Abdul Azam mengatakan dalam hal ini, inna kalimatin, apa yang kita ucapkan, satabqa mayyitatan a'rasan minas sum. Apa ucapan yang kita ucapkan keluar dari mulut kita itu keluar ibaratnya seperti boneka dari kayu. Lahiraka fiha jamida. Diam, mematung, tidak bergerak. Hatta idza mitna min ajliha. Kalau kita mau mempertaruhkan nyawa kita dalam membuktikan apa yang kita ucapkan itu, intafadat hayya. Maka patung itu ibarat mendapatkan nyawa, akhirnya dia hidup. Wa asyad bainal ahya. Kemudian apa yang kita ucapkan itu hidup di tengah makhluk yang hidup. Wal ahya'u la yatabannawna al-amwat. Orang-orang yang hidup itu tidak suka dengan sesuatu yang mati. Wa muttaba'ati sair ala khutas salafis soleh. Dan terus melanjutkan langkah, tidak menghentikan langkah di dalam menapaki jejak para salaf, ulama, para pendahulu kita. Wala tahsabanna al-wa'dha yanfa'u illa bi salasin kadzalik. Dan jangan pernah berpikir apa nasihat kamu itu akan memberikan manfaat, akan berdampak terhadap orang yang kamu beri nasihat kecuali dengan 3 hal juga. Hararatul qalbi. Yang pertama adalah hararatul qalbi. Hati yang membara. Bukan hanya sekedar keluar dari mulut. Tapi bahwa kamu mengucapkan itu, sebenarnya ucapan itu adalah ungkapan untuk menggambarkan isi hati dan benak pikiran. Sebenarnya karena orang itu perlu berinteraksi, memahami apa yang dikehendaki dan menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan kepada orang lain. Dan itu perasaan hati dan pikiran tidak bisa ditangkap oleh orang lain kecuali dengan kata-kata yang diucapkan melalui lisan. Tapi kalau itu sudah lisan itu hanya untuk menutupi, memanipulasi kondisi hati dan pikiran, itu sudah keluar dari fungsi utama. Ucapan yang seharusnya berfungsi untuk mengungkapkan isi hati justru digunakan untuk memanipulasi kondisi hati. Hatinya busuk kemudian diindah. Masuk ceramah. Ceramah itu akan selalu mempertontonkan bahwa yang berceramah itu orang yang baik, ya kan? Kalau itu difungsikan untuk menutupi busuknya hati, maka itu menjadi tidak baik. Yang pertama adalah hati yang membara, tolaqatul lisan. Yang kedua adalah lisan yang fasih, berbicara secara lancar. Orang yang memahami apa isi hatinya, dia akan cenderung lancar untuk menyampaikan. Tapi kalau dia sendiri tidak ngerti apa yang berkecamuk dalam pikiran dan perasaannya, dia ngomong juga akan bingung. Maka perhatikan, kalau kamu ceramah atau ngobrol itu sering nggak jelas, itu mungkin ruwet pikiran kamu. Perasaan kamu cuma ruwet. Sebenarnya kamu itu sedang bahagia atau sedang menderita, atau nggak jelas. Orang-orang yang
kuat dengan keimanannya akan cenderung tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala bi dzikrillahi tatma'innul. Wa ma'rifatu tabi'il insan, dan nasihat itu akan memberikan manfaat jika orang itu memahami tabiat manusia yang diajak bicara. Orang tabiatnya itu ya senang dengan sesuatu yang nyaman, bercerita itu muktadul hal. Liza ta'arraf ila man talqahu. Oleh karena itu kenalilah siapa yang kamu ajak bicara atau yang kamu temui kalau kamu mau memberikan nasihat. Id asasu da'watinal hubbu wa ta'aruf. Karena dasar dari kenapa kita berdakwah. Berdakwah itu karena landasan kecintaan kita dan saling mengenal. Dan mengenal itu adalah biang dari orang itu menjadi senang. Di situ disebutkan ya ayyuhan nas, berdasarkan firman Allah ya ayyuh. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Untuk saling mengenal. Orang dijadikan berkelompok-kelompok, beda-beda tipenya, beda-beda golongannya, itu bukan untuk saling fanatik. Membangun permusuhan, kebencian berdasarkan kelompok. Menilai kebaikan dan keburukan itu berdasarkan berada di kelompok mana dia. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Tapi orang perlu diklasifikasikan supaya saling mengenal. Kenapa kamu ada kelas 4, kelas 5, kelas 6, ada ustazah? Itu sekedar memperkenalkan, mengklasifikasikan sesuai dengan kondisi orang. Jangan menjadikan itu untuk membangun gengsi. Maka itu salah. Karena kita diperintahkan umirna an-nunzilan nas manazilan. Kita itu diperintahkan untuk mendudukkan manusia sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuqir kabirana. Bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda daripada kami dan tidak menghormati yang lebih tua. Penggolongan-penggolongan itu untuk mempermudah kita untuk membangun amal soleh. Tapi kalau amal justru kita jadikan alasan untuk membangun amal yang buruk, membangun dosa, al-itsmu wal udwan, dosa dan permusuhan, maka itu pengelompokan-kelompokan itu adalah dakwah jahiliyah. Rasulullah mengatakan abi dakwah jahiliyah. Wa ana bain azrikum. Kalian menghidupkan lagi slogan-slogan jahiliyah. Sementara aku masih ada di hadapan kalian. Padahal kelompok itu adalah kelompok yang terbaik. Ansor, Muhajirin itu kelompok yang memang sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Dan itu adalah penamaan yang mulia. Tapi Ansor dan Muhajirin, penamaan yang mulia, pengelompokan yang mulia ini menjadi buruk ketika digunakan untuk sesuatu yang melanggar syariat. Wa khalitun nas fa khalitun nas wa safuhum bima yastahun wa dinakum la taklimannahu. Bergaullah manusia secara tulus, berbaur. Orang itu kalau mau berbaur, ketemu, akrab, maka itu menunjukkan ketulusan dan orang nyaman. Kalau ada rasa ghil atau pengkhianatan, niat buruk, atau kamu tidak suka dengan orang, pasti kamu nggak nyaman. Maka di antara tanda kemunafikan itu orang nggak nyaman, selalu nggak nyaman dengan orang lain. Maka berbaurlah dengan manusia, orang yang luar dalamnya bagus. Tidak ada yang dia sembunyikan, dia akan nyaman dengan siapa saja. Kalau orang nggak nyaman, bisa jadi kebaikan-kebaikannya itu hanya lipstik, menutupi keburukan muka dia.
Muka itu biar nggak buruk, aslinya buruk. Biar nggak buruk, dipengesin, di set. Perilaku buruk itu makanya dijaga, ya kan? Supaya nggak hilang, kena wudu. Nah, penampilan itu kira-kira begitu. Kalau kamu berlebihan di dalam menjaga itu, kamu kan jadi nggak loss untuk bergaul dengan tulus. Wadinakum la taklimunnah. Jagalah iman ajaran Islam kalian, jangan sampai jadi cacat gara-gara perilaku kamu. Islam itu buruk karena orang Islamnya. Orang Islam itu dianggap buruk gara-gara orang Islamnya berperilaku buruk. Padahal orang Islamnya yang berperilaku buruk. Maka berperilakulah yang bagus. Kenapa? Kamu kalau ingat seperti Imam Nawawi banyak menjelaskan tentang Ahlul Quran, bagaimana menjaga perilaku sopanan. Kalau kamu menjaga kesopanan itu jangan dijadikan lipstik, tapi jadikanlah, diniatkan bahwa itu untuk menjaga kehormatan Islam. Kamu itu dianggap orang yang lebih punya keseriusan di dalam mempelajari dan mengamalkan Islam daripada yang lain. Karena kamu hidup di pesantren, setiap hari baca Quran. Jangan kamu bikin citra Islam itu buruk gara-gara kamu melakukan hal-hal yang menyebalkan. Hal-hal yang menyebalkan. Pemalas, kemproh, apa dosanya? Yaitu jagalah martabat Islam. Di annal mu'mina alladhi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum a'zamu ajran minal mu'mini alladhi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Karena orang beriman yang bisa berbaur dengan orang lain dan bersabar, karena dia bersabar, mampu bersabar untuk menghadapi kekurangan banyak orang, atau kira-kira jadi terganggu, jadi macam-macam. Kalau kita berbaur, itu akan siap-siap merasakan banyak hal yang mungkin tidak, yang mungkin di luar perhitungan kita. Itu lebih baik daripada orang yang tidak mampu bersabar, akhirnya dia menghindari pergaulan dengan orang lain. Meskipun masing-masing itu terkadang ada baiknya. Untuk pemula sedang mengokohkan fondasi keimanannya, maka sebaiknya dia hanya bergaul kepada orang-orang yang hanya menguatkan saja. Cari teman yang imannya kuat, berteman dengan guru yang membimbingnya, menghindari kawan-kawan yang banyak melakukan perilaku menyimpang. Tapi kalau sudah sampai level tertentu, sudah memiliki kekokohan yang cukup, maka dia harus segera aktif mendekati orang-orang yang menyimpang untuk meluruskan. Untuk meluruskan, bukan untuk menguatkan, apalagi ketularan. Oleh karena itu mungkin terkadang pemula itu terkadang perlu itu, atau orang-orang yang sudah senior pun harus ada waktu-waktu khusus untuk menyendiri, seperti iktikaf, seperti memanfaatkan waktu-waktu malam untuk kemudian beribadah kepada Allah. Walakin dakwatan tuqafudulal awqatilan tufliha abadan. Akan tetapi dakwah perjuangan yang hanya dilakukan pada waktu-waktu luang saja, waktu-waktu sisa saja, udulul awqat, waktu-waktu sisa saja, tidak pernah akan sukses. Kamu memperjuangkan Islam hanya menggunakan waktu sisa saja, maka tidak akan pernah sukses.
Fada'iyatus shadiqu, da'iyah ini mubalaghah ya, sifat mubalaghah. Orang ahli dakwah, yang suka dakwah, juru dakwah. Bukan da'iyah yang artinya mu'annas. Da'iyah. Seorang da'i mu'annas. Makanya ini sifatnya as-shadiq, zakat. Ya kan? Fada'iyatus shadiqu man kanat da'watuhu fi ra'sihi kas-sudah. Orang yang tulus, benar-benar da'i, gemar berdakwah, yang punya semangat untuk mendakwahkan Islam itu, dakwah itu seperti dia sakit kepala yang di kepalanya. Jadi selalu akan terasa cepot-cepot. Akan menjadi paling tidak akan terasa menjadi beban di kepalanya. Nggak pernah ya, diabaikannya. Li'annal mu'mina min ahlil imani bimangzilatir ra'si minal jasad. Karena orang yang beriman itu bagi orang-orang yang iman yang lainnya itu seperti kepala. Sehingga kalau dia melihat orang beriman lainnya itu ada cacat keimanan dan dia tahu bisa memperbaikinya, maka dia seperti orang, kita punya teman sama-sama orang Islam, dia punya cacat imannya itu seperti kepala kita sedang pening, maka akan segera cari obat biar pening itu hilang, ya kan? Bukan dipelihara. Ada kawan kita cacat, itu ibaratnya kita sakit kepala, harus segera cari obat. Bukan karena malas melihat pelajarannya atau melihat ustadznya akhirnya sakit kepala saja. Nah, daripada lihat ustadznya lebih pening. La ya'lamul mu'minu li ahlil iman kama ya'lamul jasadu lima firasi. Bagaimana maksudnya? Yaitu orang beriman itu akan merasa sakit jika orang Islam yang lain itu merasa sakit. Sebagaimana badan itu akan terasa tidak nyaman, akan merasa sakit jika kepalanya sakit. Innahum karajulin wahid. Mereka itu seperti ibaratnya satu tubuh. Idza staka ra'sahu istaka kullahu. Kalau kepalanya sakit, semuanya akan merasa sakit. Wa idza staka ainahu istaka kullahu. Kalau matanya sakit, ya akan semua badannya akan merasa sakit. Wa du'a'us shadiquna idza taqaw tahaddatsu an amalin. Orang-orang yang tulus, para dai, orang-orang yang memikul beban dakwah, tanggung jawab dakwah ini, mereka itu kalau berkumpul, kalau bertemu, maka bertemu membahas tentang dakwah. Bagaimana dakwah ini secara bisa berjalan. Tahaddatsu an amalin. Mereka membicarakan, pembicaraannya itu ya membicarakan amal. Wa idza sarafu fa ila amal. Kalau mereka berpisah, maka berpisah untuk untuk melaksanakan amal, program. Bertemu membahas program, kalau berpisah untuk melaksanakan program. Dari satu program kepada program. Kalau ngobrol membicarakan masalah amal, kalau berpisah untuk melaksanakan amal. Bertemu membicarakan program, berpisah untuk melaksanakan program. Wa man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Dan siapa saja orang yang tidak memperhatikan, tidak punya kepedulian terhadap urusan umat Islam, maka dia bukanlah golongan orang Islam. Fala takunu ahada rajulain. Maka ingat, jangan sekali-kali kamu seperti salah satu dari dua tipe orang. Ada orang itu rajulun nama fin nur. Siang tidur, maka dia nggak bisa kerja. Wa akhar istaiqadha fi dhulam. Yang lain dia tidak tidur melek tapi malam hari, nggak bisa kerja juga. Maksudnya kalau kamu sudah punya jelas pekerjaannya, maka beramallah. Kalau masalah itu belum jelas, maka carilah penerang dan membahas. Kalau belajar, ini masalah
Kalau kamu belum tahu ilmunya, ngotot untuk bekerja, maka pekerjaan kamu akan cenderung keliru. Tapi kalau sudah jelas, masih dibicarakan terus, kamu nggak beramal-beramal. Maka kalau sudah jelas, beramallah. Kapan kamu beramal? Kalau masalah kamu sudah tahu ilmunya. Kapan kamu belajar? Kalau kamu tidak tahu. Kamu kalau belajar terus, nggak akan pernah habisnya. Maksudnya belajar tanpa amal. Orang itu jangan memang berilmu, belajar itu dari sejak lahir sampai mati, sampai liang lahat, ya kan? Tapi bukan berarti tidak pernah beramal. Kapan harus belajar dan terus beramal? Kapan persentasi belajarnya lebih banyak, beramalnya lebih sedikit? Kapan persentasi belajarnya lebih sedikit, beramalnya lebih banyak? Jangan ketika kamu diberi kesempatan untuk dibiayai orang tua untuk sekolah, kamu pengen kerja. Nanti sudah waktunya kamu harus kerja, pengen sekolah. Bulet-bulet. Akhirnya sekolah nggak serius, waktu kerja juga nggak serius. Sekarang sekolahlah, belajarlah yang maksimal. Nanti kalau suatu saat kamu mau bekerja, ada waktunya. Kerjalah dengan serius. Jangan setelah keluar, saya pengen mondok lagi. Padahal di pondok saya tidak mau mondok. Wanggur min ayil mafatih anta. Kamu ini tipenya seperti apa? Karena kamu ini kunci untuk apa? Maksudnya masing-masing kita ini kadang menjadi biang. Biang itu kehadiran kita akan melahirkan banyak hal. Apa yang kita kehadiran kita ini melahirkan apa? Melahirkan kebaikan atau keburukan? Inna minan nasi mafatiha lil khairi wa maghaliqa lisyarri. Ada sebagian manusia itu tipenya, dia kalau datang membuka banyak kebaikan. Semua pintu kebaikan itu terbuka kalau dia hadir di situ. Dan semua pintu keburukan itu tertutup kalau dia hadir di situ. Wa inna minan nasi maghaliqa lil khairi wa mafatiha lisyarri. Sebaliknya di antara manusia itu ada kalau dia hadir di situ pintu kebaikan tertutup dan pintu keburukan terbuka. Terkadang orang jahat itu orang yang sudah banyak pasukan dari setannya itu hadir itu orang itu langsung yang biasanya nggak tertarik berbuat maksiat itu jadi pengen maksiat. Mau ngaji langsung ngantuk. Padahal bukan kurang tidur. Tapi dia lihat wajahnya itu sudah wajah-wajah yang kira-kira akrab dengan setan. Loh iya, Rasulullah mengatakan ketika ditanya, ya Rasulullah, teman yang paling baik itu seperti apa? Man dzakarakum ru'yatan. Man dzakarakum billahi ru'yatu. Orang yang kalau kamu lihat kamu ingat Allah. Bukan terus Allah itu seperti dia, enggak. Tapi karena dia itu amalannya itu selalu terkenal loh, ini kalau ini lihat ini ingat ngaji karena dia selalu ngaji misalnya. Atau selalu jauh dengan kemaksiatan. Maka ketika kita melihat dia, kita ingin langsung ingat Allah. Karena dia selalu termasuk orang yang dekat dengan Allah. Dzakarakum billahi ru'yah. Wa zada fi ilmikum nutquhu atau kalamuhu. Orang yang kalau berbicara kamu tambah ilmu, bukan tambah bodoh atau tambah pokil. Tambah pokil itu ngajari kamu untuk alasan. Orang pintar tuh kadang kalau melanggar tuh selalu selamat. Nah, pintar alasan. Selamat di dunia, di akhirat 2 kali lipat. Wadakarakum bil akhirati amalu. Perilakunya itu mengingatkan kamu terhadap akhirat. Itu kawan yang kamu lihat. Orang itu bagaimana kita jadi seperti itu? Kalau bisa. Jangan sebaliknya. Begitu melihat itu langsung ingat setan.
Karena apa yang menjadi dia sukai setan dia suka. Nah itu tadi, kalau ngomong tambah bodoh, atau kalau nggak tambah bodoh tambah pukil, tambah apa? Suka alasan, ngajari. Kalau melihat perilakunya semakin tamak terhadap dunia, jadi bersaing dan seterusnya, itu tanda-tanda kawan yang kira-kira akan menyengsarakan kamu. Fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadayhi. Maka alangkah baiknya, beruntungnya orang yang dijadikan oleh Allah bahwa kunci-kunci kebaikan itu ada di tangan. Dan itu kamu perhatikan, saya punya ustadz itu terkadang gitu. Ustadz ini biasa saja mungkin, apa namanya, nggak pernah ceramah. Karena saya juga ustadz, hanya dia senior, saya enggak. Itu saya banyak ceramah, dia enggak. Saya ngaji-ngaji begini. Itu ustadz itu hanya hadir di situ aja, semuanya yang kemarin nggak pernah puasa sunnah itu langsung puasa Daud, karena dia puasa Daud. Sholat malam ya jam 2 mesti bangun tuh ya tidak pernah terlewatkan. Mesti bangun setiap jam 2. Saya kadang kalau malam tuh bangun nyuci, karena malam itu pas ada air hanya. Saya nyuci, kadang menyindir saya, wabil ashari hum yaghsilun. Cuman gitu saja. Wabil ashari hum yaghsilun. Kalau nyuci nggak ngantuk, sholat ngantuk. Sekitar apalah memang iya. Dia nggak marah, nggak pernah apa. Tapi begitu kehadirannya itu semuanya tertib. Begitu berpisah itu acak-acakan lagi. Yang kemarin nggak puasa jadi nggak puasa dan seterusnya. Wa ma lil mar'i khairun fi hayati idh ma'uda min saqatil mata. Sungguh di dunia ini tidak ada kebaikannya bagi seseorang kalau dia ya tipenya adalah seperti orang yang tidak berada. Tidak seperti barang dagangan yang tidak laku. Fala takunanna aqalla sya'nan min hudhuda Sulaiman, min hudhudi Sulaiman. Jangan kamu kalah dengan hudnya Sulaiman. Alaihi salatu wassalam. Dzakal ladzi ballagha ma'arafa. Dia kalau memang enggak pintar, yang penting dia sampaikan apa yang dia tahu. Untuk kepentingan aman, kepentingan program, dan dia tidak bisa lebih dari itu. Wa kun rajulan in atau ba'dahu yaquluna marra wa hadzal hasan. Jadilah kalau kamu seperti orang yang kalau nanti ada orang setelah kamu datang, kamu pernah ada di situ. Ini bekasnya. Tapi jangan meninggalkan bekas-bekas yang buruk. Kamu kalau menulis di tembok itu hal yang buruk, mungkin ada tanda tangan kamu atau tulisan yang dikenal itu tulisan kamu. 5 tahun lagi ada orang lain kenal, orang itu pernah di sini. Ini tulisannya. Tapi itu buruk, ya kan? Tapi kalau kamu meninggalkan, misalkan kamu ISD, saya sering ingatkan, kalau bisa satu angkatan itu punya satu amalan yang kira bisa menjadi sunnah hasanah untuk pondok. Karena itu akan menjadi pengikut. Tidak usah banyak-banyak. Satu aja kalau itu kira-kira akan menjadi amalan yang turun-temurun, maka akan disebutkan di situ. Yaquluna marra wa hadzal. Orang itu pernah melewati jalan ini. Ini ada bekasnya. Kira-kira jadilah seperti itu. Enggak perlu mungkin yang terlalu memerlukan ilmu yang mendalam.
Jadi misalkan tercatat sebagai kelas yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya misalkan, itu kan berat kan? Ya yang sederhana-sederhana, membuat taman, membersihkan menciptakan keindahan, membuat nyaman orang untuk melakukan sekolah, atau meninggalkan jam yang selalu akurat, atau seperti ini membuat julukan yang baik, yang kira-kira, dan itu akan menjadi nasihat turun temurun sehingga orang mengatakan marrah bahadal atap, ini orangnya pernah lewat di sini, ini bekasnya. Demikian yang kita baca saat ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.